Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan coba membahas tentang banyak perkataan atau banyak pernyataan bahwa yang mengatakan bahwa GCV itu atau Global Consensus Value itu halu, teman-teman. Ya, bisa dikatakan halu jika nilai besar tanpa kaki yang menapak di bumi. Nah, itu yang akan kita bahas ya, teman-teman. Mari kita bahas. Jadi, di luar sana banyak orang menertawakan GCV. Mereka bilang kita halu, kita sedang bermimpi, kita sedang tersesat dalam angka-angka. Tapi sesungguhnya mereka tidak salah sih. Karena nilai sebesar apapun, jika tidak berdiri di atas tanah, dia akan jatuh retak dan berubah menjadi debu, teman-teman. Akan hilang, akan rontok nilai GCV itu. Jadi nilai yang tertulis tanpa ekosistem adalah ibarat istana pasir di pinggir pantai, teman-teman. Jadi bisa hancur terhempas air pantai, teman-teman. Dan itulah kenyataan pahit yang harus kita terima saat ini. Namun pahit bukan berarti kita menyerah. Pahit adalah peringatan, pahit adalah pelajaran, pahit adalah jalan untuk menjadi lebih kuat, teman-teman. Berikut ada beberapa hal yang mau saya bahas ya, teman-teman. Di antaranya yaitu 1. Merchant adalah napas ekosistem. Tanpa mereka tidak ada kehidupan, teman-teman. Jadi merchant itu sangat penting ya. Termasuk ya kita sebagai yang misalkan yang punya, yang biasa jualan di pasar, jualan di toko, pokoknya jasa dan lain-lain, itu adalah merchant yang bisa berperan sebetulnya dalam GCV. Jadi orang luar melihat foto merchant, banner atau poster dan mereka berkata, ini palsu, ini settingan, ini hanya gaya-gayaan. Mengapa mereka berkata begitu? Coba teman-teman. Karena merchant bukan sekedar foto sebenarnya. Merchant adalah tempat di mana nilai berubah menjadi fungsi, di mana pi berubah menjadi makanan yang dimakan, barang yang dibawa pulang, dan layanan yang digunakan. Bayangkan, jika setiap hari ada ratusan transaksi, struk dicetak, stok berubah, laporan disusun. Bayangkan, orang bisa berkata, aku berjalan pakai pi, dan aku pulang membawa barang. Di saat itu, GCV berhenti menjadi mimpi, teman-teman, dan mulai menjadi kenyataan. Oke, yang kedua yaitu harus memiliki value bridge, teman-teman, atau jembatan yang menentukan apakah nilai itu akan hidup atau mati, teman-teman. Jadi selama pi belum bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, selama ia belum masuk ke kehidupan manusia, maka wajar orang berkata itu hayalan. Karena value bukan angka saja, value adalah manfaat, teman-teman. Dan manfaat hanya lahir ketika pi bisa bayar makan, bayar layanan, bayar jasa, top up listrik, dan lain-lain. Membeli sesuatu yang benar-benar dibutuhkan manusia. Tak peduli seberapa besar angka GCV, jika pi tidak bisa melakukan itu, ia tetap tidak bernilai di mata dunia, teman-teman. Yang ketiga, transparansi, cahaya yang mengusir tuduhan halu, teman-teman. Di dunia yang penuh kecurigaan, klaim tanpa bukti adalah bahan tertawaan, teman-teman. Ekosistem harus terang benderang, di mana merchant diverifikasi, transaksi dicatat, harga wajar, bukti ditampilkan, standar dibuat. Jadi, ketika semua transparan, tidak ada lagi ruang bagi mereka berkata, ini manipulasi, ini settingan, ini hanya drama komunitas. Jadi, cahaya membungkam keraguan, teman-teman. Bukti itu menghentikan olok-olokan. Yang keempat, DEX dan CEX, gerbang besar yang hanya terbuka untuk yang siap, teman-teman. Banyak yang berharap pi akan listing secara global secara cepat, teman-teman.
banyak yang memimpikan harga tiba-tiba melonjak. Padahal, jika ekosistem belum siap, listing global secara keseluruhan dibuka, itu bukan berkah, tetapi bencana malahan. Nilai akan dipermainkan spekulan, komunitas panik, harga runtuh. Jadi, sebelum masuk ke gerbang besar, ekosistem harus matang, teman-teman. KYC-nya harus kuat, supply demand seimbang, edukasi komunitas, transaksi real harian, stabilitas internal, teman-teman. Karena nilai yang tidak siap menghadapi dunia luar akan hancur dalam hitungan jam. Kelima, edukasi perang melawan ketidaktahuan. Nilai lahir dari persepsi, persepsi lahir dari pemahaman, dan pemahaman lahir dari edukasi. Komunitas harus tahu cara menjaga nilai, mengatur harga, menghargai merchant, menggunakan fee secara bijak, membangun ekosistem tanpa drama, teman-teman. Keserakahan menghancurkan nilai, pemahamanlah yang membangunnya. Keenam, supply dan demand adalah jantung dari semua mata uang. Bukan GCV yang salah. Yang salah adalah ketika nilai tinggi tidak disokong permintaan. Demand lahir dari manfaat, teman-teman. Supply harus terkontrol. Jika demand kuat, merchant penuh, transaksi nyata terjadi, dan orang membutuhkan fees sebagai alat tukar, maka nilai apapun tidak akan terlihat halu, teman-teman, karena ia didukung oleh aktivitas manusia. Dan akhirnya, GCP bukan halu. Yang halu adalah nilai besar yang dicetak tanpa ekosistem yang bergerak. Yang halu adalah angka yang tak punya fungsi. Yang halu adalah harapan tanpa usaha. Nilai tidak akan lahir dari teriakan, teman-teman. Nilai lahir dari kerja, dari merchant yang berani, dari komunitas yang paham dan mengerti, dari transparansi yang jujur, dari transaksi yang nyata, dari ekosistem yang hidup. Ketika semua itu hadir, GCV tidak lagi terdengar seperti mimpi, teman-teman. Ia menjadi kenyataan yang berdiri tegak. Ia menjadi bukti bahwa kerja keras lebih kuat daripada ejekan. Dan saat hari itu tiba, mereka yang dulu menertawakan akan terdiam, teman-teman. Karena yang dulu mereka sebut halu telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dibantah. Nah, begitu teman-teman. Jadi GCV tidak akan lahir dengan sendirinya. GCV tidak akan lahir dari ketok palu. GCV lahir dari komunitas yang membentuk, ya teman-teman, dicatat itu. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap kejar nilai P yang tinggi, teman-teman. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.